Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitarispreneur. Sahabat, hari ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kompos dengan bahan alam yang tersedia di lingkungan kita. Nah, sahabat Baitaris, sebelum kita membuat kompos, di sini saya sudah menyiapkan beberapa perlengkapan ya untuk pembuatan kompos kita nanti. Seperti ada karung. Ini saya peruntukkan nanti untuk memasukkan rerumputan nanti ya, ke dalam karung ini untuk fermentasi. Kemudian ada parang. Nanti saya peruntukkan untuk mencencang rumputan-rumputan yang masih ukuran besar ya. Kemudian ada arit. Nah, kemudian ini ada kohe kambing yang sudah hancur ya. Sahabat bisa lihat. Kemudian ini ada gula merah yang sudah saya cairkan, ada E4 sebagai decomposer, kemudian ini ada air nanti. Jadi E4, kemudian gula merah cair, nanti kita satukan untuk kita siram ke rumput yang nanti akan kita fermentasikan. Gitu sahabat. Oke sahabat, jadi saya akan mengambil secukupnya dari rumput-rumput yang ini. Kemudian nanti saya akan tambah juga dengan dedaunan kering ya. Ini udah kering daunnya. Ada juga bekas-bekas lapuknya, ini sangat bagus sekali, baik untuk dijadikan kompos. Nah, ini karena saya tak punya tripod, jadi kesulitan untuk memegang kamera HP ya. Jadi intinya ya kita tinggal potong lah, biasa lah ya. Tapi karena ini rumputnya tidak terlalu keras, bisa saya gunakan dengan tangan. Jadi saya cabut begini saja. Nah, mudah tuh. Banyak ya, sobat ya. Kita dengan mudah mencabut dengan tangan. Sobat, rumput hijau ini mengandung unsur nitrogen. Nah, nanti akan saya gabung dengan dedaunan yang kering ini sebagai unsur karbon. Oke, ya. Dia akan saya campur saja, akan mix nanti. Nah, sahabat Bataris, ini rerumputan yang tadi saya kumpulkan. Yang ini unsur hijaunya ya, nitrogen, dan ini unsur karbon yang sudah kering. Ini nanti kita akan satukan saja nanti. Nah, ini akan saya potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah diurai atau dilakukan proses ya oleh mikroba nantinya. Jadi lebih cepat gitu proses untuk dekomposernya. Oke. Nah, sahabat, ini hasil dari saya cincang tadi ya, rumput-rumputnya tadi yang masih panjang-panjang besar-besar. Saya potong-potong menjadi kecil-kecil, bagian kecil agak lebih mudah untuk proses nantinya ya. Nah, nih sudah halus begini, mungkin lebih halus lebih bagus ya, biar lebih cepat. Nah, ini sudah saya mix daun hijau dan daun yang sudah kering. Nah, selanjutnya nanti setelah ini saya akan menyiram menggunakan air tadi, campuran E4 dan ini saya pakai gula merah yang sudah saya cairkan untuk proses membantu dekomposisi ya, biar proses pelapukan atau menjadi kompos nanti lebih cepat. Oke sahabat, ikuti terus. Nah sahabat, saya akan menggunakan kira-kira 2 tutup botol E4. Ini kira-kira 10 ya, 10 sekitar berapa liter lah gitu ya, atau secukupnya lah untuk penyiraman nanti. Tapi saat ini saya hanya memakai atau menggunakan E4 ini sekitar 2 tutup botol.
Oke, jadi 2 tutup botol E4, dan juga saya menggunakan 2 tutup botol E4 ini yang saya gunakan untuk gula merah cair ya. Ini saya gunakan 2 juga nih, sahabat sekalian. Ini fungsinya untuk sumber energi dari dari mikroorganisme yang tertidur ya. Artinya kalau tidak diberikan sumber energi, dia dalam keadaan tertidur. Kira-kira seperti itulah. Nah, saya tambahkan 1 lagi. Oke, 2. Nah, kira-kira 2 cukup ya. Nah, kemudian kita aduk. Nah, itu kira-kira sahabat. Nanti akan kita siram di rumput ini. Oke sahabat Bataris, jadi karena nanti saya akan memasukkan rerumputan ini atau sampah-sampah kering ini nanti ke dalam karung untuk prosesnya, maka saya akan menyiram ini di luar. Artinya saya aduk dulu, setelah basah nanti akan saya masukkan. Kemudian kalau ada air sisa mungkin nanti akan saya siram lagi belakangan gitu. Jadi cukup kita basahin aja ya, seperti ini sampai rumput ini basah semuanya gitu sahabat ya, rumput ini basah. Nah ya, kita siram aja, nah ragu-ragu ya, biar kita bolak-balik dulu ya. Nah, ini kan masih ada di bawah yang belum terkena ya sahabatnya. Oke, kita coba siram lagi. Jadi prosesnya ini berada di kelembaban sekitar 40-60% lah kelembabannya. Melakukan proses dekomposisi ya. Seperti itu sahabat. Jadi kalau masih ada yang kering, terus saja kita nanti aduk. Oke sahabat Bataris, jadi ini sudah saya siram tadi ya. Sudah saya siram dengan air campuran tadi. Kemudian nanti ini sekarang akan saya masukkan ke dalam karung yang sudah saya persiapkan. Nah, jadi saya akan mengisi lapis pertama. Kemudian saya juga ingin menambah ini kotoran atau kohe kambing yang sudah saya fermentasi sebelumnya dan ini sudah hancur ya. Sudah hancur. Jadi saya akan tambah lapisan, kemudian saya tambah sampah lagi, tambah lagi, dan begitu seterusnya sampai habis. Oke, jadi kita akan mengisi ini di lapisan paling bawah dulu, lapisan dasar. Dengan sudah kita sampah tadi, sudah kita cincang tadi ya. Oke, kita isi. Nah, kira-kira begini. Kemudian saya akan tambahkan di atasnya. Karena ini sudah mengandung mikroorganisme ya. Jadi untuk membantu lah kira-kira proses dekomposisinya. Oke, kemudian saya tambah lagi di lapisan keduanya. Kira dapat berapa lapis lah gitu ya kan sahabat ya. Kemudian saya tambah lagi layer berikutnya.
Oke, kemudian kita tambah lagi terus sampai habis ya, sampai habis. Oke, ini lapisan terakhir. Nah, tambahkan lapisan terakhir. Karena memang saya membuatnya tidak banyak, ini hanya sebagai belajar kita saja ya. Jadi silakan nanti sahabat sekalian membuatnya sendiri di rumah atau dimanapun tempat sahabat bisa untuk melakukan ini. Nah, ini yang terakhir kita habiskan. Oke. Malam ya sahabat ya. Jadi kerja sendiri, megang kamera sendiri, jadi tidak terlalu fokus gitu ya. Nah sahabat, seperti ini ya. Saya tambah sedikit lagi lah di atasnya sebagai penutup. Oke. Nah sahabat, jadi kira-kira seperti ini ya. Tadi ada beberapa lapis. Di tahap pertama itu sampahnya atau rumputnya, kohe kambingnya, kemudian rumput lagi, dan begitu seterusnya sampai selesai sekarang ini. Nah jadi setelah ini nanti diikat. Ini karungnya akan saya ikat. Kemudian saya akan simpan ke tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Dan saya akan tunggu, atau kita akan tunggu beberapa minggu kemudian. Bisa seminggu lagi saya cek, atau 2 minggu lagi saya cek bagaimana proses perkembangannya. Dan menurut saya semakin lama semakin bagus, karena nanti akan menjadi kompos siap pakai. Nah begitu sahabat sekalian. Sangat mudah ya sahabat ya. Nah sahabat, ini masih ada sisa air yang kita siram tadi. Jadi saya siramnya lagi tambah di sini. Jadi biar benar-benar memastikan semuanya ini dalam keadaan lembab ya, atau dalam keadaan basah. Jadi biar aja nanti airnya mengalir ke bawah sampai ke bawah ya. Nah, kemudian kan nanti dia juga akan kering sendiri gitu. Saya hanya ingin memastikan bahwa semua rerumputan ini atau daun-daun kering tadi itu tersiram kena air. Oke sahabat, begini saja. Oke. Jadi sampai jumpa di video berikutnya, di mana nanti kita akan lihat progres perkembangan. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan saya akan mereview hasil pembuatan kompos kita pada hari ini. Jadi sahabat sekalian, mari kita manfaatkan alam di sekitar kita yang tersedia, yang ada ya, yang begitu banyak, yang tak termanfaatkan oleh kita. Maka mulai saat ini ayo. Jadi ada rumput-rumput, ya kita mencabut rumput, jangan dibakar atau dibuang begitu saja. Bagusnya kita bikin kompos ya, sehingga ini kembali lagi untuk tanaman kita, supaya tanah kita teksturnya itu sehat. Nah jadi apabila tanah subur, maka insya Allah tanaman juga akan ikut subur ya. Jadi kompos ini fungsinya untuk banyak sekali mengandung unsur hara, makro maupun mikro. Jadi sangat baik sekali untuk tanaman kita ya. Yang terpenting adalah menghidupkan tanah. Itu yang paling terpenting sahabat ya. Jadi kalau tanah sudah hidup, maka insya Allah apapun organisme yang ada di sekitarnya hidup. Nah, jadi tentu akan kembali kepada kita lagi. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat di video singkat ini. Apabila bermanfaat, sahabat sekalian bisa sebarkan atau share ke teman-teman yang lain, sehingga yang lain juga mendapatkan manfaatnya dan perlahan-lahan mulai memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Nah, sahabat Baitaris, hari ini saya akan mengecek proses fermentasi atau pengkomposan yang saya lakukan
atau saya buat sekitar 11 hari yang lalu. Kita akan lihat bagaimana prosesnya atau bagaimana hasilnya gitu ya. Oke. Ini kemarin lumayan banyak ya. Dan sekarang sudah menyusut. Nah, sahabat, bisa kita lihat di sini warnanya sudah kecoklatan. Nah, ini. Kemarin kan bercampur nih, ada yang rerumputan hijau, dan juga yang kering. Nah, sekarang sudah berubah warna, yang hijaunya sudah menjadi coklat. Nih, sahabat bisa lihat. Ya. Semuanya sudah coklat. Semua sudah coklat. Nah, tuh. Ya. Sudah melalui proses. Ya. Tuh, sahabat sekalian. Warnanya sudah coklat. Nah, ini dari lebih jelas ya. Warnanya sudah coklat. Itu artinya proses pengkomposan ini berjalan dengan baik. Ini baru sekitar 11 hari ya. Nah, insya Allah kita akan tunggu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu lagi, 2 atau 3 minggu lagi. Kita akan lihat proses biar kompos ini benar-benar siap untuk kita gunakan di tanaman kita atau di media tanam kita. Ya. Supaya tanaman kita itu sehat, tanah kita sehat. Kita menggunakan kompos yang kita buat sendiri. Gitu ya, memanfaatkan tanaman-tanaman atau rumput-rumputan atau bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Jadi sayang sekali sahabat sekalian ya, kalau sumber daya alam kita atau bahan-bahan organik kita terbuang begitu saja tanpa kita manfaatkan untuk hal yang lebih baik lah gitu ya. Nah, daripada terbuang begitu saja, lebih bagus kita manfaatkan untuk tanaman kita. Jadi dari alam kembali lagi ke alam. Dan tentu manfaatnya akan kita rasakan insya Allah gitu ya. Nah, mungkin itu sahabat, selamat mencoba. Bagi sahabat sekalian yang ingin mencoba memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar sahabat sekalian, itu bisa dimanfaatkan dibikin kompos. Oke sahabat, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.